Otabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nelayan Morowali yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menghapus pungutan di jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri. Ratusan warga Donggala mengikuti pelayanan kesehatan gratis. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Baharudin, nelayan asal Desa Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut. Korban ditemukan dalam keadaan selamat di tengah laut Senin pagi. Nelayan berusia 50 tahun ini dicari setelah adanya laporan pihak keluarga ke aparat kepolisian dan tim SAR. Sejak Minggu kemarin, korban pergi melaut dan tak kunjung kembali ke rumahnya. Tim SAR bersama polisi dan nelayan setempat langsung melakukan pencarian dan akhirnya menemukan korban sedang berada di atas perahunya. Kepada petugas, Baharudin mengaku kalau perahunya mengalami mati mesin sehingga tidak bisa kembali ke rumahnya. Ia sempat terombang-ambing di tengah laut akibat cuaca buruk. Baharudin langsung dievakuasi ke perahu karet milik tim SAR, sementara perahunya ikut ditarik menuju pantai Desa Matano, Kecamatan Bungku Tengah. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, kurang lebih 2 nautical mile dari posisi terakhir diketahuinya korban. Kami selanjutnya menyerahkan korban pada pihak keluarga, dan kami menghimbau pada masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas di daerah perairan atau di laut untuk saat ini lebih meningkatkan kesiapsiagaan mengingat kondisi cuaca yang saat ini kurang bersahabat. Korban selanjutnya diserahkan ke pihak keluarganya setiba di Desa Matano. Dengan ditemukannya korban, tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian korban. Warga dihimbau untuk berhati-hati melaut karena cuaca buruk. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Mulai 13 April 2025 lalu, seluruh pungutan di jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri di Sulawesi Tengah resmi dihapus. Kebijakan ini ditegaskan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan tanpa beban biaya. Kepala Dinas Pendidikan Sulteng, Yudiawati Windarusliana, memastikan tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun di sekolah negeri. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menyalurkan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA sebagai pengganti iuran SPP dari orang tua siswa. Tak hanya untuk sekolah negeri, pemerintah juga menanggung biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di swasta, termasuk uang pangkal dan SPP. Selain biaya pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah seperti seragam putih abu-abu dan sepatu juga diberikan kepada siswa kurang mampu. Jadi BOSDA kita berikan untuk mengganti iuran atau uang SPP yang diberikan orang tua ke sekolah. Jadi kita pastikan di 2025 per 13 April itu tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun di sekolah, terutama sekolah negeri. Yang kedua, swasta di mana saja di Sulawesi Tengah kami bayar SPP dan uang pangkal. Namun yang tak kalah penting, sekolah dilarang mewajibkan orang tua membeli seragam di tempat tertentu.
Sekolah dipersilahkan memberikan keleluasaan kepada semua orang tua murid atau siswa untuk membeli seragam di mana saja, tak harus di koperasi sekolah. Untuk jenis seragam lain seperti batik, olahraga, dan pramuka, pemerintah mendorong pemanfaatan seragam lama atau lungsuran. Sementara itu, bagi siswa SMK, seluruh biaya praktik kerja industri juga ditanggung pemerintah. Mulai dari asuransi, seragam praktik, biaya hidup, transportasi, hingga pembayaran kepada industri. Dengan langkah ini, diharapkan tak ada lagi alasan anak putus sekolah karena keterbatasan biaya. Pendidikan untuk semua, tanpa pungutan serta tanpa paksaan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengantongi kucuran dana sebesar 365 miliar rupiah dari Kementerian Pertanian. Dana tersebut ditujukan untuk program cetak sawah rakyat tahun 2025. Program ini menargetkan perluasan lahan pertanian seluas lebih dari 10.000 hektar yang tersebar di 8 kabupaten. Di antaranya Kabupaten Donggala, Toli-Toli, Buol, Tojo Una-Una, Poso, Banggai, Parigi Mautong, dan Sigi. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah menyerahkan proses identifikasi lahan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten masing-masing. Proses survei hingga desain teknis akan terus dikawal melalui koordinasi lintas daerah. Diharapkan program ini bisa segera direalisasikan guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Bahwa untuk posisi saat ini Provinsi Sulawesi Tengah itu kita surplus beras 137.000 ton untuk tahun 2024 kemarin. Dengan ada tambahan alokasi cetak sawah nanti 10.180, kami sudah berhitung dengan angka sekitar 4,3 sampai 4,4 bahkan 4,5 ton GKG per hektar. Insya Allah tahun ini jika realisasi cetak sawah ini berhasil, kita mampu sekitar 150.000 ton surplus. Program ini disebut sejalan dengan prioritas pembangunan pertanian Sulawesi Tengah, khususnya gerakan Berani Panen Raya yang tengah digencarkan. Dinas TPH menilai cetak sawah rakyat dan panen raya dapat menjadi kombinasi strategis untuk mendongkrak produksi pangan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sekarang ini, Bu.